Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita melanjutkan topik kita yang terakhir mengenai dhyana parami ya, atau konsentrasi tentang meditasi ya, bagaimana pencapaian konsentrasi dari meditasi. Nah, sebelum Bante mau cerita tentang macam-macam dari jenis-jenis meditasi yang hari ini diikuti oleh berbagai aliran ya, berbagai aliran. Ada satu yang menarik dari semua proses meditasi, ada yang dibilang bahwa ada satu model ya, model atau metode yang dinamakan metode dari yoga cara ya. Yoga cara ini diajarkan oleh Bodhisattva Maitreya langsung kepada Asangga selaku muridnya, terus turun kepada Wasubandhu di Nalanda, kemudian dari Yang Mulia Wasubandhu turun lagi kepada Yang Mulia Silabhadra, dan dari Silabhadra turun kepada Swancang atau yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar Tong Samchong. Nah, jadi yoga cara ini adalah perpaduan dari meditasi dan abhidhamma, di mana dibawa oleh Swancang atau Tong Samchong itu dari Nalanda ke Tiongkok ya. Jadi sampai hari ini beliau yang translate silsilah dari yoga cara dan mengajarkannya di Tiongkok. Nah, sehingga di sana ya banyak tradisi-tradisi meditasi yang berkembang di sana juga ya. Jadi ini adalah perbedaan dari beberapa metode meditasi, sehingga jangan kita bilang kok beda ya meditasi yang ini sama yang ini. Ya sebenarnya sama, cuman karena berbagai metode yang berbeda, nah sehingga juga proses pengajaran juga akan berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, nah pilihannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ada dua kelinci ya. Satu kelinci yang masih hidup, yang satu kelinci yang sudah tinggal tengkorak. Ya kan? Nah, sama dengan kita Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau mulai yang namanya berlatih atau mau bahagia, jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu, oh nanti sudah tua ada waktu. Oh nanti sudah tua baru mau ya kan. Nah tapi jangan tunggu, sehingga kalau bisa ketika Anda mau bahagia, bahagialah sekarang. Jadi jangan seperti si kelinci, ragu-ragu dia kan. Dia mau makan wortel tapi dia tungguin. Aduh nanti apa ya, digigit ikan nggak ya saya. Ya, tetapi kalau misalnya dia nggak loncat, juga tunggu sampai akhirnya nggak dapat wortelnya karena dia nunggu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau mulai belajar meditasi, yang pertama adalah Bapak Ibu mulai bertekad dan mulai mengurangi aktivitas. Di sini mulai mengurangi aktivitas bukan berarti oh Bapak Ibu nggak bikin apa-apa, bukan ya. Tetapi ketika di sini kita mau mulai meditasi, misalnya besok adalah uposatha ya. Jadi ketika Bapak Ibu oh sudah tahu besok ini uposatha, berarti malam ini apa yang saya harus selesaikan, tugas saya, pekerjaan saya, dan semuanya kita sudah selesaikan, sehingga besok Bapak Ibu punya waktu. Nah jadi kita mengurangi aktivitas dikala Bapak Ibu mau melatih diri. Misalnya ketika di zaman offline, beberapa wihara sering mengadakan ODM, One Day Mindfulness, di mana ODM itu Bapak Ibu akan satu hari berlatih dari pagi sampai sore di wihara. Nah jadi sama, jadi kita harus mengurangi aktivitas kita. Yang kedua, Bapak Ibu mulai mengatur waktu ya. Di tahun depan dari kami Cetia kita akan bikin kurang lebih 3 hari retreat ya. Jadi ada tahun depan Bante sudah lihat schedule, kita akan bikin retreat, sehingga nah
Dari sekarang kita sudah bisa atur, oh cuti saya mau kapan, penggunaan waktu saya mau kapan. Seperti ketika Bante pribadi, ya kan. Ketika Bante pribadi, kita kadang-kadang sibuk ya mengurusi umat, tetapi di kala tertentu saya mengambil cuti, maksudnya cuti untuk tidak melayani umat, tetapi kita mengambil cuti itu untuk praktek diri sendiri ya. Jadi contoh misalnya setiap tahun biasanya 2 minggu sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa Bante pribadi ke India. Itu cuma sendiri, kadang-kadang berdua ya sama Bante Tanutaro, biasa berdua. Nah di situ kita hanya khusus berlatih diri kita sendiri. Jadi kita nggak sibuk urusin umat, ya kan, nggak apa-apa, tetapi kita hanya pergi khusus untuk chanting, meditasi, dan merenungkan apa yang sudah kita pelajari, ya seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita mau melatih diri, Bapak Ibu perlu tempat, ya. Jadi cari tempat di mana tempat yang baik, ya. Bapak Ibu punya konsentrasi juga lebih baik. Nah, next kita akan membahas mengenai ini adalah meditasi. Ya, meditasi sangat dipuji oleh para Buddha. Karena di dalam teks selalu disebutkan bahwa praktik Dhamma adalah praktek yang tertinggi, ya kan? Praktek yang tertinggi. Kenapa praktek Dhamma adalah praktek yang tertinggi? Karena dengan mempraktekkan Dhamma, Bapak Ibu bisa mengurangi, ya kan? Mengurangi perbuatan-perbuatan jahat yang berefek pada orang lain dan kepada diri sendiri. Jadi kadang-kadang ketika kita membaca sutta, ya, ada beberapa sutta. Nah, kadang-kadang di sutta disebutkan semua persembahan yang kita berikan, ya kan? Nah, tidak sebanding dengan satu kali ketika kita memiliki 1 detik ketenangan pikiran, ya. Jadi dari kita latihan punya 1 detik ketenangan pikiran, itu adalah sudah sangat-sangat baik, ya, sudah sangat-sangat baik. Ini Bapak Ibu bisa lihat antara di teks Mahayana maupun di teks Pali itu sama, ya, teks Pali maupun teks Sanskerta itu sama. Bahkan di dalam teks Sanskerta disebutkan Anda mempersembahkan kepada Buddha begitu banyak permata, ya, permata yang bagaikan butiran pasir di Sungai Gangga, ya. Bapak Ibu pernah ke Sungai Gangga? Ya, Sungai Gangga itu 5.200 km. Nah, di bawahnya kita bisa hitung berapa banyak itu pasir. Dan pasir ini seperti berlian dan Anda persembahkan kepada Buddha. Nah, tidak seperti sebanding 1 jentikan jari, ya, atau 1 detik ketika kita berlatih meditasi, mempunyai ketenangan saat samadhi. Nah, jadi meditasi ini adalah sangat-sangat dipuji oleh para Buddha. Oke, kita next ke berikutnya adalah sekarang kita sudah membahas kemarin bagaimana niwarana yang menjadi penghalang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk mengurangi, ya kan, nafsu-nafsu keinginan kita. Nah, kita melihat kembali niwarana yang pertama adalah desire atau tanha, ya. Niwarana yang pertama adalah nafsu. Nafsu terdiri dari 2, ya kan, dari dalam diri kita sendiri maupun di luar diri. Ya, ini adalah nafsu. Nah, nafsu ini merupakan akar dari kemelekatan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, misalnya apakah anak cowok atau anak cewek, biasanya kita akan bilang, aduh nak, kamu cantik banget ya, kamu ganteng sekali ya. Dari situ akan timbul pemikiran dari si anak, dari sejak dia kecil bahwa saya ganteng, saya cantik. Sehingga ketika seseorang mengatakan kepada dia, Anda jelek, di situ dia marah. Karena kenapa? Dari kecil sudah ketanam di dalam diri dia adalah
dia itu ganteng atau dia itu cantik. Nah, sebab dari keinginan atau nafsu ini berasal dari dalam diri sendiri yang kita harus lihat. Nah, jadi di dalam diri sendiri dia sudah punya anggapan, saya cantik, saya cakep, ya kan? Misalnya. Terus saya ketika mau cantik berarti saya harus melekat sama objek-objek duniawi. Misalnya apa? Kalau cewek misalnya pakai apa? Ini ya, pelembab, lip balm, terus lipstick, bedak, ya kan? Cat rambut dan seterusnya, ya kan? Kadang-kadang pakai apa tuh yang apa? Buat di mata dan seterusnya. Nah, ketika mereka mulai tumbuh seperti itu, kemelekatan yang semakin tinggi juga semakin kuat. Dia juga akan apa? Bukan cuma muka, ya kan? Juga akan tambah, parfum akan ditambah, baju akan ditambah, ya kan? Baju dari apa? Kain yang utuh sampai cuma satu tali katanya ya, dan seterusnya. Jadi ini yang menyebabkan adalah nafsu di dalam diri dia. Dan bahayanya ketika nafsu dia tinggi, dia akan bersentuhan dengan objek-objek luar. Di sini objek-objek luar di sini adalah siapa yang mau dengan dia. Siapa yang mau memenuhi nafsu keinginan dia, nafsu indria dia, maka di situ dia akan klop. Nah, inilah kita bilang sumber dari penderitaan, yaitu nafsu keinginan. Dimulai dari pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk melenyapkan atau mengurangi nafsu ini? Nah, next slide. Untuk mengurangi nafsu ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa hidup kita adalah tidak permanen, tidak tahan lama, tidak murni, dan tidak nyaman. Ya, jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa tubuh kita memiliki unsur-unsur yang ternyata tidak permanen. Ya kan? Yang tadinya cantik, ya kan? Disalonin, diapain gitu ya, tetapi satu saat juga tidak permanen. Rambut yang tadinya banyak, rama-rama, mulai tipis, ya kan? Mulai tipis, mulai rontok dan seterusnya. Tidak ada yang permanen di dalam badan kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita melihat bahwa ternyata badan kita tidak permanen, disitulah baru kita sadari kita tidak lagi melekat sama badan jasmani ini. Kalau kita tidak melekat dari badan jasmani ini, juga kita tidak melekat sama objek-objek yang ada di luar diri kita, ya kan? Bante kasih contoh, orang yang cantik atau orang yang ganteng pasti perlunya apa? Selain salon, selain baju, mobilnya juga mau cari cowok yang punya mobil yang mewah, contoh. Punya cowok yang punya rumahnya besar, ini contoh, ya kan? Nanti sudah punya rumah besar, mesti punya uang yang banyak. Sudah punya uang yang banyak, tambah lagi kan? Hidung saya mesti tambah mancung kayak siapa? Celine Dion mancung, tambah lagi karena punya uang, ya kan? Terus pada akhirnya kemelekatan, ya. Nah, sehingga kalau kita sadari bahwa hidup ini permanen, ya udah, saya tampil apa adanya, ya kan? Jadi inner beauty-nya yang ditampilkan, ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah hidup kita tidak tahan lama, ya kan? Hidup kita itu sangat-sangat rapuh, ya. Jadi banyak dari kita juga yang memiliki hidup yang nggak akan sama dari kita cantik terus sampai tua begitu terus, enggak ya, karena kita nggak pakai formalin, jadi hidup kita nggak tahan lama. Nah, di sini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi karena hidup kita nggak tahan lama, satu saat akan meninggal, akan berpisah dari objek-objek yang ada. Sehingga kalau kita mempunyai kemelekatan terhadap objek-objek, misalnya yang tadi punya rumah bagus, punya mobil yang baik,
dan seterusnya, pada akhirnya dia akan menderita sendiri ketika dia harus berpisah dari objek-objek ini. Ya, dan berikutnya adalah badan jasmani kita itu yang kita anggap cantik, kita anggap ganteng, kita anggap seksi, kita anggap six pack dan seterusnya, ternyata tidak murni. Tidak murni karena apa? Kita sudah belajar ketika kita membahas Sala Sutta ya, di mana badan jasmani kita itu memiliki isi yang menjijikan. Darah, urin, ya kan, ingus, lendir, daging, tulang, dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah esensi atau isi dari jasmani kita, ya, bukan luarnya. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita, oh ya, nafsu kita bisa tekan, ya. Jadi jangan ketika lihat, misalnya lihat cewek, mau lihat yang bening-bening doang, ya kan, tapi lihat bening, kita harus tahu esensinya. Oh, esensi dia bening tetapi tidak murni, ya kan. Di balik kecantikan dia terdapat ya tadi, ya kan, ada darah, ada lendir dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus pahami, sehingga dengan begitu nafsu indria kita bisa berkurang. Dan berikutnya, di dalam hidup ini tidak semerta-merta kita hidup dalam suatu zona yang nyaman terus. Itu enggak ada. Jadi setiap saat juga akan berubah, ya kan? Mungkin waktu sebelum masa pandemi Anda nyaman, tetapi saat ini mungkin Anda jadi tidak nyaman karena takut keluar rumah, takut ke mall, dan seterusnya. Sebaliknya, mungkin dulu sebelum pandemi ada orang-orang yang hidup tidak nyaman, tetapi begitu ada pandemi, wah nyaman banget hidup dia. Ya kan, bisnis tambah bagus dan seterusnya. Jadi hidup di sini adalah tidak ada yang nyaman sepanjang masa. Setiap saat bisa berubah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengatasi wayapada ya, dengan kata lain adalah mengurangi amarah. Mengurangi amarah, kita menguranginya dengan praktik cinta kasih. Ya, ini Bante sudah bahas berapa kali dan seharusnya kita sudah sering melatih ini sejak April apa Maret ya, setiap saat kita melatih ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu dalam hal ini masih marah, apakah wajar Bante? Ya wajar ya, masih punya badan jasmani. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu adalah bagaimana kita melihat kebodohan atau moha ya, ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini berupa emosi negatif seperti keinginan, keserakahan, kebencian, iri hati. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat ini 4, biasanya ini gampang kita lihat ya kan? Orang marah langsung kelihatan. Orang sombong langsung kelihatan. Orang yang punya iri hati langsung kelihatan. Tetapi orang yang memiliki kebodohan batin atau moha jarang kelihatan. Ya, jarang kelihatan. Kenapa jarang kelihatan? Karena moha ini adalah hal yang sangat halus. Tetapi di mana ada kemarahan, di bawah situ ada moha. Di mana ada keserakahan, di situ ada moha. Di mana ada iri hati, di situ juga ada moha. Jadi setiap emosi negatif yang kita hasilkan terdiri atau selalu disertai adalah moha ya. Jadi moha adalah kebodohan atau kita bilang ketidaktahuan. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengatasi ketidaktahuan ini ya? Nah, caranya adalah next slide. Caranya kita mencari tahu ya kan? Kita berusaha mencari tahu. Kan moha itu adalah tidak tahu. Nah, sekarang kita mencari tahu, mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah,
Ini adalah contoh dari untuk memahami moha, kita perlu belajar mengenai paticca samuppada ya. Bapak Ibu bisa lihat ada di gambar, ya warna putih adalah yang kemarin. Ya, yang warna putih adalah hari kemarin, yang warna coklat muda dan agak tua adalah hari ini. Dan yang coklat lebih tua adalah masa depan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengamati moha, kita harus melihat sebagaimana adanya. Misalnya, tadi orang yang begitu cantik, kita lihat, oh ya cantik, tetapi tidak permanen. Ya, jadi di situ Anda tidak memiliki rasa kecewa ketika dia berubah. Sama halnya, kita biasa percaya sama orang ya kan, karena misalnya kita memiliki kecenderungan dekat dengan orang, ketika kita percaya sama dia, ya sudah kita percaya sama dia. Tetapi suatu saat dia berubah, kita kecewa, sakit hati dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ya udah segala sesuatu sebagaimana adanya, sifatnya ya seperti itu. Ya sudah, jadi kita tidak punya kecewa dan kebodohan di dalam batin kita nggak berkembang ya. Nah di sini di dalam paticca samuppada kita lihat ada 3. Waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah ketika waktu lalu muncul karena ada sebabnya. Sebabnya karena misalnya dibentuk oleh kegelapan batin kita. Nah saat ini present, ketika kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengurangi, menanggulangi kegelapan batin kita, pada akhirnya kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya di masa depan kita akan merasa menderita, misalnya sakit dan seterusnya. Contoh ya, contoh. Di pas kemarin, misalnya kemarin, Bante nggak tahu, misalnya makan kepiting itu kolesterol, misalnya kita nggak tahu. Hari ini karena kemarin nggak tahu, hari ini kita makan dah kepiting misalnya ya, banyak-banyak. Nah besok apa yang terjadi? Kita akan sakit, kolesterol dan seterusnya. Nah ini adalah suatu lingkaran. Karena ketidaktahuan menimbulkan aksi yang negatif, dari aksi yang negatif menimbulkan hasil yang tidak baik buat kita. Dan ini akan berputar terus menerus. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu, kita nggak bikin sehingga kita tidak akan mengalami kerugian. Atau kita nggak tahu dulu, sekarang kita sudah tahu, kita tidak melanjutkan sehingga tidak ada hasil yang tidak baik. Nah ini adalah yang kita sering baca ketika kita membaca Abhidhamma ya, yang waktu mulai bulan 7 kemarin, kita sering baca awija pacaya sankara, sankara pacaya winyanang dan seterusnya. Nah ini adalah yang kita bahas hari ini, paticca samuppada. Oke, kita next ke slide yang berikutnya. Kemudian kita mengurangi dalam pikiran kita, yang penghalang berikutnya adalah mengurangi iri hati. Ya kan? Iri hati kenapa sih? Karena perhatian yang berlebih kepada diri kita sendiri. Oke? Biasanya kalau orang yang suka ngiri itu kenapa dia suka ngiri? Karena dia akan merasa saya, ya kan? Saya yang terbaik. Semua orang harus melihat saya. Kalau misalnya saya pergi kemana, terus nggak dipandang misalnya, dicuekin sama orang misalnya, saya akan merasa sakit hati. Ketika saya pergi sama teman baik saya dilayani, kok saya enggak, saya akan sakit hati. Ya, jadi sakitnya di mana? Sakitnya di sini ya, di hati yang sakit. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kita selalu menganggap saya yang penting, saya yang lebih, dan seterusnya. Sehingga
Kalau kita memiliki seperti ini terus, kita akan melihat, tidak pernah melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Setiap yang dilakukan oleh orang lain, kita akan iri hati. Ya kan, kita akan punya iri hati. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa iri hati dapat menyebabkan kita terlahir di alam menderita. Oleh karena itu, kita harus menguranginya. Cara menguranginya adalah kita menyadari kesamaan diri kita dan orang lain. Jadi jangan cuma kita yang mau bahagia, cuma saya yang harus bahagia, orang lain nggak bahagia. Nah, sebaliknya kita harus punya pikiran yang sama. Saya mau bahagia, orang lain juga sama. Nah, dengan cara yang ini, tidak ada lagi iri hati yang timbul. Karena kenapa? Kan saya mau bahagia, dia juga mau bahagia. Kita sama-sama bahagia. Nah, ini untuk mengurangi iri hati. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah mengurangi kesombongan, ya kan? Di sini kesombongan ini terkait dengan anatta atau egosentris ya. Aku, ya kan? Aku. Kalau nggak ada aku, ya semua nggak jadi, ya. Semua harus ada aku. Sombong ya. Cuma aku yang benar, cuma aku yang berkualitas, yang lain nggak ada. Nah, ketika kita memiliki rasa yang seperti ini merupakan sumber dari masalah. Coba kita lihat ya kasus-kasus negara-negara. Kenapa jadi perang? Karena aku nggak mau kalah, ya kan? Aku nggak mau kalah, sehingga perang. Aku harus lebih baik daripada dia, sehingga terjadi masalah, terjadi kompetisi. Toko saya harus lebih sukses daripada toko di sebelah. Jadi saya harus pakai jimat. Saya harus pakai dukun biar toko saya lebih laku daripada toko di sebelah. Nah, inilah yang kita bilang aku. Sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul di masa depan ketika kita tidak bisa melihat keakuan kita sendiri. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangi kesombongan? Sebenarnya banyak contoh ya antara aku ini. Contoh yang lain juga misalnya kan, sesama teman Anda sesama teman berantem ya. Contoh yang paling lucu yang Bante pernah lihat dulu ya waktu saya masih umat. Tentang ngaturin ini nih altar ya kan. Ngaturin altar. Jadi ada yang bilang kalau misalnya orang Medan ngatur altarnya misalnya hiolo, terus taruh airnya di depan hiolo. Nah, ada lagi yang bukan dari situ, di tempat lain, hiolonya di luar, airnya di dalam. Mana yang benar? Ya kan? Sama-sama dua-dua suka sembahyang. Ya kan? Ya satu bilang, enggak, mesti hiolonya itu di luar, terus airnya di dalam. Enggak, saya juga hiolonya mesti di dalam. Hiolonya mesti di luar, airnya di dalam. Nah, ini contoh ya. Contoh yang gampang tapi ya kita lihat di situ. Kenapa? Karena aku nggak mau kalah. Ya kan? Aku nggak mau kalah. Kan yang ngatur gua, bukan lu. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini sumber dari ya itulah keributan ya. Ini banyak terjadi dimanapun, termasuk ya di wihara-wihara, di cetia-cetia, di pengurusan-pengurusan, ya di semua tempat karena memiliki aku. Termasuk yang kita lihat sekarang antara Taiwan sama China ya, dua-dua aku kan. Kamu bagian dari saya, enggak, aku bagian sendiri, enggak mau kalah. Ya, sampai seperti itu. Karena itu aku yang besar. Kalau kita aku yang kecil, contoh kalau di wihara yang tadi, hiolo ya, satu ke dalam, satu keluar. Itu contoh. Nah, jadi ketika kita memiliki aku inilah sumber pertentangan.
Ketika aku yang menang, ya kan, aku akan senang karena oh YOLO saya kan benar kan? Bante bilang mesti di dalam, bukan di luar kayak dia. Sehingga si aku yang kalah keluar, kecewa, stres, sedih, dan seterusnya. Itulah yang terjadi ya. Jadi ini yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu terikat dengan aku kita. Dan aku kita ini mungkin Bante akan bahas lebih banyak ketika kita membahas prajna paramita ya. Bagaimana kita melihat aku. Nah next adalah kita merenungkan kenapa sih kita sombong. Nah kita renungkan yang ini. Kenapa sih kita sombong padahal para Buddha itu selalu peduli dan memikirkan makhluk yang lain. Ya, dan aktivitas dari para Buddha selalu membawa kebahagiaan. Sehingga keakuan kita sangat bertentangan dengan contoh dari Buddha berikan kepada kita. Ya kan? Aku yang paling benar, nggak ada nibbana selain aku. Ya, kalau nak melalui aku, kamu nggak masuk nibbana. Nah itu, sombong. Nah kalau sombong kita melihat di sini bahwa kita renungkan kembali. Buddha itu selalu memikirkan semua makhluk. Buddha itu selalu memberikan manfaat bagi semua makhluk. Bukan bagi kelompoknya sendiri. Bukan bagi organisasinya sendiri. Bukan bagi dirinya sendiri. Nah sehingga kalau kita masih memiliki keakuan, berarti kita belum bisa mencapai yang namanya, yang tadi Anda bacakan, kalau kita masih memiliki yang namanya sakaya ditti, tentang diri. Berarti kita belum bisa mencapai kesucian kalau kita memiliki aku. Nah ini adalah kerugian kalau kita masih menyimpan aku di dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita melihat dari sisi emosi dan pikiran-pikiran yang mengganggu ya Bapak Ibu. Ini poin yang terakhir adalah poin ke-6, emosi dan pikiran kita. Nah, cara untuk menenangkan pikiran dan emosi kita ini adalah dengan melatih nafas kita ya. Jadi ketika kita selalu dalam meditasi, biasanya Bapak Ibu akan merasa kesusahan. Aduh Bante, kok pikiran itu begitu banyak, kok emosi saya begitu banyak. Bagaimana kita cara untuk menarik ini semua? Nah untuk menarik ini semua, Bapak Ibu perlu untuk melihat nafas. Kenapa meditasi Anapanasati basically buat kita semua? Karena dapat mengontrol ya, dapat mengendalikan kita punya pikiran dan emosi-emosi negatif biar mereka berjalan ke dalam satu ketenangan. Nah, inilah keuntungan dari meditasi Anapanasati. Nah, sehingga 6 poin ini kalau misalnya Bapak Ibu ada rasa perlu yang dimana akan dibahas, nah dari 6 poin ini Bapak Ibu bisa bertanya ya untuk dibahas pada sesi kita yang akan datang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, next. Dan yang terakhir adalah ini Bante mau kasih kita PR ya. Nanti Bante akan jelasin ketika kita membahas prajna paramita. Anda lihat di depan sini ada 2 gambar yang namanya kita lagi ngaca gitu ya. Oke. Yang kita lagi ngaca, mungkin Bapak Ibu lagi mau tahu, ya kan? Kalau kita lagi ngaca gitu kan, Bapak Ibu itu ada di mana? Apakah ada di sini atau ada di kaca itu? Kalau kita lagi nyermin nih ya, kita itu ada di mana sebenarnya? Misalnya ini di depan Bante adalah kaca, Bante yang lagi ngaca, Bante ini ada di mana? Apakah Bante ada berdiri di sini atau ada di kaca? Nah ini Anda bisa mikir-mikir dulu, nanti kita akan bahas di
sesi minggu depan ya, di sesi Prasna Paramita. Nah sekarang kita akan sudahi untuk bermeditasi sedikit. Ya, kita akan melatih nafas kita biar Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi-emosi dan ketenangan dari pikiran kita sendiri. Sekarang Anda duduk dengan sadar, atur posisi duduk Anda, kemudian kita menyadari nafas kita. Nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, batin Anda menyebutkan kata but. Ketika nafas keluar, kata do. Ketika nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Kita menjaga kesadaran nafas kita beberapa saat ke depan. Meditasi dimulai.
Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.